Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Yuniar malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Yuniar, saya persilahkan. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Jangan bosan ya. Ketemu saya malam ngajak ngajak ngitung-ngitung ini. Jadi untuk yang pertemuan keempat ya hari ini itu kita ke desain capacity ya atau desain kapasitas produksi. Tapi sebelumnya coba suara saya bisa diterima ya ini ya. Lancar ya? Jelas, Aman ya? Bu. Lancar jelas, Bu. Aman ya. Oke. Oke, coba saya izin share screen dulu ya. Oke, jadi di bab ini kita juga nanti banyak ngitung ya. Jadi banyak metode nanti yang digunakan untuk menghitung capacity ya. Yang dimaksudkan di sini adalah kapasitas produksi. Nah, untuk pembahasan hari ini itu pertama tentang desain kapasitas produksi itu apa? Apa saja yang perlu kita ketahui dari situ. Kemudian yang kedua nanti faktor-faktor apa yang menentukan jumlah kapasitas produksi itu kita memproduksi 1.000 unit, 4.000 unit itu tinggi rendahnya dipengaruhi oleh faktor apa saja. Kemudian yang ketiga adalah jenis kapasitas. Nanti akan kita tahu jenis kapasitas itu ada kapasitas apa namanya rancangan ya. Ada juga lagi ada kapasitas teori, ada nanti aktual sama ada lagi kapasitas standar. Kemudian berikutnya ke metode menghitung kapasitas. Jadi ini yang nanti mungkin kita agak apa namanya ngitung-ngitung matematis ya. Ada banyak rumus-rumus di situ. Kemudian kita belajar juga di analisa sensitivitas. Artinya nanti setelah kita hitung ya, kita lebih baik optimum itu bikin produksi berapa agar laba kita itu bisa maksimal atau analisa sensitif ini bisa juga untuk menghitung kita ini enaknya produksi berapa ya agar biaya yang kita keluarin itu bisa efisien gitu ya. Jadi untuk mengetahui laba agar maksimal juga bisa untuk mendeteksi agar biaya yang kita keluarin itu nanti benar-benar efisien. Itu ya. Jadi ada berapa sub ini? Ada 5 ya. Ada 5. Oke, yang pertama dulu tentang kapasitas produksi. Apa itu kapasitas produksi? Sekilas aja kalau ada orang ngomong, oh itu kapasitas produksinya sekian gitu. Kira-kira apa ya yang ada di benak kita itu? Pasti yang ada di benak kita adalah oh kemampuan orang itu atau kemampuan mesin itu atau sebuah pabrik oh dia bisa loh produksi sampai sehari itu sampai 1 juta unit. Nah, berarti kapasitas produksi ini adalah tingkat kemampuan maksimum ya, kemampuan maksimum untuk berproduksi. Jadi outputnya tuh dalam kurun waktu tertentu itu berapa. Jadi ini yang akan kita hitung nantinya, ya. Artinya di sini nanti kita akan tahu kapasitas optimumnya itu berapa agar kita nanti produksi itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang. Kira-kira nih, kalau misalnya
produksi kita tuh kebanyakan, kira-kira apa yang terjadi ya? Ada yang bisa kasih Boncos, pendapat? Bu. Boncos, Bu. Produksi kita kebanyakan gitu. Apa Over, gimana? over budget, Bu. Iya, over budget. Jadi mungkin permintaan produk kita itu cuma 1.000, kita memproduksinya sampai 2.000. Memang bagus. Artinya begini, ada stok, kita ada stok. Tapi menyimpan stok itu juga butuh biaya, biaya simpan. Gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak seperti itu. Kalau terlalu sedikit, kira-kira apa ya? Permintaannya 2.000, tapi kita cuma produksinya 1.000, 1.000, 1.000. Ada yang kasih pendapat? Kekurangan stok, Bu. Iya, pertama kekurangan stok. Kemudian apa lagi? Komplain Kehilangan, ya, gimana? customer. Mm-mm. Jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan. Karena seharusnya kita bisa produksi 2.000, tapi kita nggak mau. Kita cukup 1.000, 1.000. Padahal kalau mau 2.000 sih laba kita bisa maksimal. Gitu ya. Jadi ini yang kita pelajari di bab 4. Kemudian tadi Bu Yuniar katakan di awal, kita tuh memproduksi 1.000, 2.000, 3.000 itu kira-kira apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi? Ada banyak faktor kan, kita saya 1.000 aja deh. Padahal permintaan 5.000 gitu ya. Kita eh, misalnya 2.000, padahal permintaan cuma 1.500. Nah, naik turunnya kapasitas produksi yang kita pilih itu karena apa? Faktor penentunya. Itu karena kapasitas mesin ya, bisa juga tenaga kerja. Kemudian bahan baku juga pengaruh. Kemudian layout pabrik, tatanan ya, tatanan mesin-mesin yang ada di pabrik. Kemudian bisa juga teknologi. Kemudian bisa ke pemeliharaan alat atau downtime. Kemudian berikutnya adalah ini penting juga permintaan pasar. Kira-kira pertama faktor penentu itu adalah kapasitas mesin dan peralatan. Jadi kalau kita menentukan ya, dalam tahun ini kita produksi 1.000 saja atau 2.000 saja. Itu karena alasan kapasitas mesin dan peralatan. Maksudnya apa ini ya? Maksudnya gimana? Kalau berhubungan sama kapasiti mesin ini sangat berhubungan sama kemampuan ya, kemampuan sebuah mesin itu bisa memproduksi berapa. Karena mesin itu mempunyai batas maksimal. Kalau misalnya mesin fotokopi saja ya, itu setelah sekian lembar, itu dia pasti ngadat. Itu mesin fotokopi seperti itu. Begitu juga printer. Itu dari pabriknya memang sudah disetting, oh ini kalau sudah sekian lembar pasti jalannya nggak seperti apa, nggak normal jalannya. Jadi bisa karena kemampuan teknis sebuah mesin, juga efisiensi maksudnya tidak usah banyak-banyak karena khawatir nanti cepat aus gitu ya, ada depresiasinya terlalu tinggi. Dan juga karena keandalan alat peralatan ataukah mesin tadi. Berikutnya yang kedua, kita menentukan kapasitas produksi 1.000 saja, 2.000 saja, atau 5.000 saja, itu karena alasan tenaga kerja. Kira-kira apa ya? Kok bisa ya tenaga kerja kok bisa menentuin kapasitas produksi yang kita inginkan? Pertama karena apa? Pertama karena mungkin juga jumlah ya, jumlah SDM yang kita miliki. Inginnya sih bisa kita kalau 5.000, tapi kita nggak mau 5.000, 2.000 aja. Karena SDM kita terbatas. Atau kita punya banyak SDM, tapi yang punya keterampilan membuat produk yang kita inginkan ini, mungkin ada produk khusus ya, ini hanya sedikit. Jadi
tenaga kerja ini, baik itu jumlah tenaga kerja, kemudian keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja, juga pengalaman. Mungkin kita ada seseorang atau berapa orang karyawan atau SDM atau pekerja di pabrik kita itu mempunyai skill itu, tapi nggak pernah pakai, nggak pernah bikin, cuman apa namanya, dia pernah mempelajari itu, tapi belum pernah berpengalaman untuk ngerjain produk yang kita inginkan. Nah, ini juga yang faktor kedua ini mempengaruhi kapasitas yang akan kita produksi. Kemudian bahan baku. Kenapa kira-kira kok bahan baku ini jadi faktor penentu berapa jumlah produksi yang kita ingin buat? Ada yang mungkin kasih pendapat bahan baku. Ketersediaan bahan baku, Bu. Iya. Jadi kalau persediaan bahan baku kita tidak nyampe untuk membuat 2000 unit, ya, maka yang kita buat pun kita nggak berani bikin produk sebanyak itu. Kemudian apalagi? Bisa jadi kualitas produksi, ya. Jadi kalau misalnya kita khawatir ya terlalu banyak produksi produk yang kita buat, tetapi kualitasnya nggak bisa kita jamin, maka kita biasanya ngerem menahan jumlah produksi yang terlalu banyak. Ada lagi, apalagi misalnya bahan baku ini berhubungan sama bahan baku. Kenapa kok kita cuman harusnya sudah bisa kalau bikin 1000, tapi kita bikin 500? Supplier Karena bahan baku, Bu. iya, jadi bisa jadi karena ketersediaan bahan baku dari supplier. Dari supplier eh, nggak mampu, nggak bisa menyediakan bahan baku yang kita inginkan. Kalau mungkin supplier lain ada, cuman kualitasnya yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu bahan baku. Berikutnya yang keempat, kira-kira kenapa ya layout pabrik itu bisa mempengaruhi atau menentukan jumlah produksi yang kita buat. Apa kira-kira? Layout pabrik itu kan penataan mesin ya. Misalnya mesin A diletakkan di depan, mesin B diletakkan di tengah, sedangkan yang mesin C itu diletakkan di belakang. Itu kenapa kok bisa menentukan jumlah produk yang kita inginkan, yang ingin kita buat? Ada yang punya pendapat? Soalnya nanti berhubungan sama efektif sama efisiensi waktu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya penataan ya, kalau misalnya ada sebuah pabrik itu penataan mesin A, B, C tadi tidak memungkinkan kalau kita membuat sampai dengan 1000 unit. Kalau dengan layout seperti itu, kemungkinan kita masih hanya bisa bikin 500 unit misalnya. Jadi yang faktor keempat ini adalah uh, layout pabrik. Yang berikutnya adalah teknologi. Kenapa teknologi ini bisa menentukan produk yang kita buat, jumlah produk yang kita buat? Karena kecanggihan sebuah mesin kecanggihan sebuah mesin itu dia hanya bisa sampai 500 unit saja. Jadi kalau harus membuat 1000 mesin ini nggak bisa diajak lebih canggih, itu nggak bisa. Berikutnya yang keenam itu adalah apa ini, pemeliharaan alat dan downtime. Apa ini artinya? Kenapa pemeliharaan alat dan downtime ini bisa menentukan jumlah produk yang kita hasilkan? Kita pengennya
bisa kalau pengen 1.000 tapi kok kita kayaknya kok cuman 500 aja ya ini bisanya gitu ya. Permintaan 1.000 tapi kita bisanya cuma 500. Itu karena apa? Kita mempertimbangkan jadwal pemeliharaan. Jadi karena mesin itu nggak bisa dipakai terus, tapi harus ada maintenance, gitu ya. Kemudian berikut juga ada kita harus spare waktu untuk mesin apabila mesin itu trouble, ya, mogok. Itu perlu dipertimbangkan yang keenam. Dan yang terakhir itu adalah jelas permintaan pasar, ya. Percuma kalau kita bikin banyak, kemudian permintaan terhadap barang yang kita bikin itu ternyata sedikit, ya. Jadi kira-kira kalau kebanyakan ya seperti yang kita sudah bicarakan di awal tadi. Kalau kebanyakan khawatir nggak laku, tapi kalau kurang berarti kita menahan pendapatan yang kemungkinan akan kita terima. Gitu ya untuk faktor penentu. Mungkin sampai sini ada yang ingin di apa ditanyakan atau ingin didiskus untuk faktor penentu ini? Nggak ada ya? Oke, lanjut ke jenis kapasitas produksi. Jenis kapasitas produksi ini ada 4. Nanti kita kenal. Jadi mungkin nanti sering Anda mendengar istilah kapasitas rancangan gitu ya. Ada lagi kapasitas teori. Ada kapasitas rancangan, kemudian ada kapasitas teori, kemudian kapasitas aktual, sama kapasitas standar. Untuk kapasitas rancangan ini maksudnya apa? Namanya juga merancang, ya. Kita ingin merancang, berarti ini planningnya. Jadi kapasitas maksimal yang dirancang oleh perusahaan, oleh pabrik ya, untuk memproduksi dalam kondisi ideal tanpa ada gangguan atau nggak ada gangguan performa terhadap mesin itu. Misalnya apa nih? Misalnya ada sebuah pabrik itu dirancang untuk produksi 1.000 unit per hari dalam kondisi ideal. Jadi kalau kita bicara kapasitas rancangan itu berarti planningnya tanpa mempertimbangkan dia mogok, dia ada gangguan, dia macet. Itu disebut dengan kapasitas rancangan, planningnya. Kemudian yang kedua adalah kapasitas teoritis. Artinya di sini kapasitas maksimal ya, sama-sama maksimal yang bisa dicapai dalam kondisi terbaik dengan asumsi nggak ada waktu henti, nggak ada penurunan performa. Jadi misalnya ada contohnya ya, misalnya kalau ada pabrik itu sehari bisa produksi misalnya 24 jam sehari tanpa gangguan dan ini bisa menghasilkan 1.000 unit per hari, maka kapasitas disebut kapasitas teori itu adalah ya 1.000 unit ini per hari. Gitu ya. Coba dirasakan bedanya, apa bedanya rancangan sama teori ya? Sekilas kan hampir sama tuh ya. Tanpa ada waktu, nggak ada gangguan performa. Kalau teoritis tidak ada waktu henti. Bisa dibedakan? Kalau rancangan itu planningnya dirancang, memproduksi dalam kondisi ideal. Tapi kalau ini kapasitas maksimal yang dapat dicapai. Jadi kalau ini adalah kemauan kita, ya, rancangan ini kemauan kita. Kalau teoritis itu sudah ada, biasanya kalau mesin itu sudah ada standarnya, ya, sudah ada, oh ini bisanya tanpa ada waktu henti, nggak ada penurunan performa, itu adalah 1 jam sehari dia bisanya sekian unit.
Itu kapasitas teori. Kemudian kalau kapasitas standar, itu kapasitas ini dihitung berdasarkan standar operasional yang lebih masuk akal, lebih realistis untuk memperhitungkan di sini melibatkan waktu henti, ya. Kemudian jadi kan kalau mesin itu kan nggak mungkin kerja terus gitu ya, pasti kan dia ada maintenance ya, ada waktu henti. Kayak misalnya kita ngeprint gitu ya kan, nggak mungkin ngeprint itu terus kan, pasti ada berhenti dulu. Kalau panas dimatiin dulu kan gitu ya. Kemudian ada juga ada waktu jeda ya, serta faktor-faktor lain itu yang bisa mengurangi performa. Nah, contohnya apa di sini kapasitas standar? Jadi ada misalnya dalam waktu 1 minggu misalnya ya, mesin ini bisa memproduksi 800 unit sehari ya, secara konsisten. Tapi ini dengan memperhitungkan apa waktu henti pemeliharaan. Jadi sudah dikurangi kemungkinan-kemungkinan mesin ini berhenti. Kemudian kalau kapasitas aktual, namanya juga aktual itu berarti nyata. Beda sama rancangan tadi. Kalau aktual itu adalah kapasitas yang benar-benar secara nyata bisa dicapai oleh perusahaan. Nah, kapasitas aktual ini pasti tergantung dari apa? Ada faktor-faktor lain ya. Faktor-faktor efisiensi, kemudian apalagi gangguan, dan masalah-masalah produksi yang lain. Contoh misalnya, contoh ini, pabrik ini bisa memproduksi kalau tadi 800 ya, ini 750 unit per hari karena ada gangguan, kemudian ada waktu jeda, ya, kemudian ada maintenance, sehingga perbedaannya kalau di sini adalah ini adalah jumlah yang benar-benar kita dapatkan, kenyataannya realnya segini, itu adalah kapasitas aktual. Nah, untuk rancangan teoritis, kemudian standar, sama aktual, ini kita coba agar lebih jelas ya. Ada contoh di sini. Misalnya ada sebuah pabrik memproduksi tumbler di sini ya. Pabrik menyatakan bahwa kapasitas rancangan ya per hari dalam kondisi ideal, rancang itu berarti kan kita planning saja gitu ya. Planningnya adalah 1.000 tumbler per hari dalam kondisi ideal. Kemudian perusahaan menyatakan kapasitas teori ya dalam kita beroperasi sehari 24 jam penuh itu nggak ada gangguan sesuai dengan kondisi yang ada di mesinnya itu. Dia bisa memproduksi 1.000 tumbler per hari. Gitu ya. Kemudian kapasitas standar. Kapasitas standar ini biasanya lebih kecil lagi karena dia memperhitungkan apa? Waktu henti ya. Kemudian ada waktu untuk pemeliharaan, kemudian mungkin mesin itu kan nggak bisa terus-menerus jalan karena ada pergantian shift karyawan, shift pagi sama shift siang mungkin ya, maka kapasitas standar ini dipatok dengan jumlah 800 tumbler per hari. Sedangkan kalau kapasitas aktual itu adalah kapasitas yang kapasitas produksi yang benar-benar terjadi. Oh, ternyata realnya di lapangan sehari itu kita hanya bisa 750. Kenapa? Karena ada gangguan ini, gangguan operasional, gangguan maintenance, gangguan perubahan shift, dan lain-lain. Itu adalah aktualnya yang terjadi. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu, biar bisa tahu bedanya ya, apabila pabrik itu dalam sebulan beroperasi 30 hari, berarti nggak ada jeda minggu ya, dianggap di 1 bulan itu 30 hari ya, maka pertanyaannya berapa kapasitas rancangan bulanan?
kemudian kapasitas teorinya berapa, standarnya berapa, aktualnya berapa. Tadi kalau kapasitas rancangan kan 1000 ya, 1000 tumbler ya. Kalau kerjanya 30 hari maka sebulan jadi 30 tumbler ya. Kalau kapasitas teori tadi sama, teori sama rancangan biasanya sama. 1000 botol kali 30 ribu tumbler. Sedangkan kapasitas standar bulanan 800 botol tumbler per hari kali 30, 24.000. Dan yang terakhir 750 kali 30 hari, 22.500. Jadi ini perbedaan dari kapasitas rancangan, teori, standar, dan kapasitas aktual. Mungkin sampai sini ada yang perlu didiskus? Gampang ya? Oke, masih gampang. Berikutnya ini metode ya. Kita menghitung kapasitas produksi, artinya di sini kita tuh produksinya enaknya berapa gitu ya. 1000, 1000 kah, 2000 kah, 3000 kah? Itu ada beberapa metode cara menghitung. Yang pertama adalah BEP tunggal, break even point. Kalau barangnya itu satu. Jadi di pabrik itu kita bikinnya barangnya cuma satu. Kalau semen ya semen semua, nggak ada semen rasa stroberi, semen rasa vanila, nggak ada ya. Semen, pokoknya semen, jenisnya satu. Itu nanti kita ngitungnya produksinya enaknya berapa itu pakai rumus BEP tunggal. Kemudian yang kedua, kalau dalam pabrik itu kita memproduksi barang multi produk. Artinya satu pabrik itu kita bikin beberapa jenis. Misalnya kalau di pabrik wafer Tenggo ya, itu ada rasa coklat, ada rasa stroberi, ada rasa vanila, dan lain-lain. Nah itu ngitungnya berapa? Oh untuk yang stroberi enaknya sekian aja, untuk yang coklat sekian, untuk yang vanila sekian. Nah, kita pakai yang BEP multi produk. Yang ketiga, ini adalah pakai linear programming. Pakai linear programming ini berarti nanti kita mengkondisikan kalau misalnya kita ingin laba sekian, ya, maka kita harus produksi bagaimana, berapa, kita produksi berapa. Nah, itu 3 metode ya dalam menghitung kapasitas produksi. Kita bahas satu-satu ya. Jangan pusing ya. Malam-malam diajak apa namanya? Ngitung lagi nih Bu Yuniar ini. Oke. Yang pertama dulu. Tadi BEP produknya tunggal, berarti produknya satu ya. Rumusnya bagaimana nanti? Kita carinya nanti ada BEP unit, artinya break even point dalam jumlah unit. Break even point berarti titik impas, kondisi tidak untung dan tidak rugi. Kenapa kita harus cari BEP dulu? Karena nanti titik impas itu berarti kondisi kita tadi disebutkan tidak untung dan tidak rugi. Maka kalau BEP-nya misal 500 gitu aja ya, BEP-nya 500 unit, maka begitu kita produksi 501, untung kita masih 1 unit. Jadi untuk menghitung berapa, kita harus produksi berapa unit ya, biar dikatakan kita dalam kondisi impas, nggak untung dan nggak rugi. Maka ini batas ya, batas. Kalau kita sudah tahu nanti BEP unit misalnya 500, kita tinggal pengen margin, profit marginnya misalnya 10 ya, ya maka kita harus membuat produk itu 510. Jangan sampai kurang dari 500. Kalau 500 kita rugi. Jadi BEP unit itu menghitung kondisi impas dalam unit produk jumlahnya. Dari mana? Dari F dibagi P min V.
F itu adalah biaya tetap atau fixed cost. Dibagi payment fee. P-nya adalah harga, price. Dikurangi dengan V, itu biaya variabel. Gitu ya. Nah, sedangkan BEP rupiah itu adalah kita nih nanti dalam kondisi impas, terima duit berapa ya? Harus terima duit berapa ya? Artinya nanti balik modal. Kalau kita misalnya sudah ngeluarin duit 1 juta ya, kemudian kita nanti balik modalnya berapa ya? Ini dalam dikonversikan dalam rupiah. Kalau unit itu rumusnya sekian, kalau rupiah rumusnya begini. Jadi F fixed cost biaya tetapnya nanti dipilah-pilah fixed cost sama variable cost dibagi dengan 1 dikurangi V variable cost dibagi dengan P. Kita jelaskan dulu yang fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang kita keluarkan tidak tergantung dari jumlah produk yang kita hasilkan. Contohnya apa biaya tetap itu misalnya? Kalau misalnya kita mau sewa bangunan gitu ya, untuk toko kita gitu, atau sewa gudang gitu, itu kan ngitungnya per tahun ya. Kita nggak peduli misalnya kita mau nyewa, oh berapa sih biaya sewanya? Sewanya setahun 10 juta misalnya. Kan per tahun. Apa mungkin kita mau bayar biaya sewa nanti kalau mau penjualanku laku keras ya nanti sewanya nggak apa-apa lah 20 juta. Tapi kalau penjualanku masih 10 unit ya 1 juta aja lah sewanya. Adakah seperti itu? Tidak ada. Ya, jadi kalau biaya tetap itu berapapun produk yang kita hasilkan itu biayanya ya tetap segitu. Tapi kalau biaya variabel, biaya yang kita keluarkan tergantung dari jumlah produk yang kita hasilkan. Contohnya apa misalnya? Misalnya kita biaya material mau bikin perusahaan garment ya, bikin baju. Kemudian bahan bakunya apa? Kain ya kan? Bahan bakunya kain. Semakin banyak baju yang akan kita buat, maka kainnya yang kita butuhkan semakin banyak. Nah, itu yang disebut dengan biaya variabel. Apa misalnya? Lagi, biaya tenaga kerja. Semakin kita banyak memproduksi produk, ya kita bikin baju banyak, maka jam kerja pekerja ya, jam kerjanya buruh itu menjadi lebih mahal yang kita bayar. Nah, kemudian akan kita cari laba di sini. TR min TC. TR itu adalah total pendapatan total revenue. Didapat dari P, price, dikali dengan X. X adalah jumlah unit yang diproduksi. Sedangkan kalau TC, total cost, adalah dari fixed cost ditambah V, biaya variabel, dikalikan jumlah unit yang akan diproduksi. Itu ya. Oke, ada mungkin pertanyaan dari rumus ini? Ya, kita coba ke contoh soal saja biar lebih jelas ya. Oke, misalkan kita memproduksi yang sederhana saja saya contohkan ya. Ada sebuah pabrik memproduksi box kue ini ya. Dia nih mengeluarkan biaya tetap 10.000 per tahun, 10.000 rupiah per tahun biaya tetapnya. Kemudian biaya variabelnya itu adalah 1.250 rupiah per unit. Jadi kalau kita bikin ini ada 10, ya 1.250 kali 10 biji. Gitu ya. Kalau harga jualnya ditentukan ini nanti dijual dengan harga satu dos ini 1.500. Nah, kemudian diketahui kapasitas produksi, dia ini bisa memproduksi 7.500 unit per tahun.
Nah, pertanyaannya berapa BEP unit dan BEP rupiah? Artinya kita ini nanti memproduksi berapa unit ya, disebut kita ini masih impas, nggak untung dan nggak rugi. Kenapa perlu informasi BEP unit? Karena BEP unit itu adalah batas tidak untung dan tidak rugi tadi. Begitu kita ketemu, oh BEP unitnya 50 unit harus terjual, itu dikatakan kita impas. Maka ya kita harus memproduksi lebih dari 50 unit. Jadi sebagai batas, ya ambang batas, harusnya kita lebih dari itu, batas itu. Kalau kita ada di situ pas, maka kita dikatakan nggak untung, nggak rugi nih, kita kerja bakti, gitu ya. Nah, kemudian BEP rupiah artinya jumlah unit ini kalau dikonversikan dalam bentuk uang rupiah, itu sekian unit ini ekuivalen dengan berapa rupiah, gitu ya. Kedua, bagaimana bentuk grafiknya? Kemudian berikutnya ini, kalau biaya tetap per unit bila kapasitas yang digunakan itu adalah hanya 60%. Jadi kapasitas tadi kan kita mampu memproduksi 7.500 ya. Nah, ternyata kita nggak pingin bikin 7.500. Kita memproduksi 60%-nya, berarti 4.500. Berikutnya, berapa unit yang diproduksi atau Q-nya agar kita bisa menghasilkan laba 9.000. Jadi kalau kita ingin laba 9.000, maka kita harus bikin berapa unit ya. Jadi kita mengandung apa ini? Unsur profit margin-nya. Kemudian yang ke E, jumlah unit yang diproduksi itu berapa ya enaknya gitu ya. Kita harus temukan ini. Kalau kita ingin laba 9.000, jadi pertanyaan D sama E ini sama. Kalau kita ingin laba 9.000, tapi yang D ini nggak ada unsur pajak. Kalau yang E ini kita mempertimbangkan unsur ada pajak, anggap saja 40% tarifnya yang berlaku. Maka untuk BEP unit masukin rumus ya, fixed cost tadi 10.000 ya, kemudian P-nya price-nya 1.500, V-nya 1.250, dibagi ketemulah 40 unit. Ini artinya, apa ini artinya? Artinya ada mungkin bisa apa namanya? Yang punya pendapat, ini artinya apa ya? 40 unit tadi? Titik impas atau titik tidak rugi. Ya, ini titik impas berarti kalau kita bisa memproduksi 40 unit ini, maka ini adalah kondisi kita tidak untung dan tidak rugi. Kalau kita pengen untung, ya jangan 40 unit. Kita pengen untung 1 unit, berarti ya harus membuat 41 unit. Kalau pengen untung 2 unit, ya untung 2 unit ya, maka harus memproduksi 42. Jadi ini ambang batasnya. Sedangkan 40 unit itu ekuivalen dengan berapa rupiah? 40 unit ini BEP unit. Nah, ini setara dengan berapa rupiah? Masukin rumus kalau BEP unit ya, F dibagi 1 min V per P. Ya, 10.000, 1 min 1.250 dibagi 1.500. Ketemu 60.000. Jadi kita nanti dikatakan BEP kalau nerima duit 60.000 rupiah. Gitu ya. Nah, kemudian grafik, tadi ditanyakan grafik. Kalau grafik, kita buat di sini sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah biaya produksinya tadi, dan sumbu X-nya adalah unitnya. Kita temukan di sini 40 sama 60. Unitnya 40, kemudian biaya produksinya 60. Ketemu di sini. TR dan TC, itu kita perlu bantuan garis fixed cost. Tadi
fixed cost-nya kan 10.000 ya, berapapun jumlah produksinya. Maka kalau pengen yang apa namanya variable cost, kita masuknya di sini ya. Ini harus kita apa istilahnya disenggol, nyenggol di sini, nyenggol di pertemuan ini ya, titik BEP ini. Kemudian kalau mencari TR, revenue-nya adalah mulai dari 0 di sini, kemudian disenggolkan gitu ya, sama titik BEP. Nah, ini kalau ingin lihat grafik BEP-nya. Dalam kondisi 40 unit, ya, itu sama dengan kita 60 biayanya. Itu dalam kondisi BEP. Kalau kita pengen untung, ada di daerah sini, sebelah kanan ini. Kalau di sini, dalam kondisi rugi. Ya, jadi kalau pengen untung, ya kondisinya harus di kanan. Di kanannya unit sini, kanannya 40. Kemudian pertanyaan yang C. Tadi kapasitasnya kita sebetulnya bisa 7.500, tapi kita hanya memanfaatkan 60%-nya. Jadi hanya 4.500 unit per tahun. Gitu ya. Nah, untuk biaya tetapnya karena di sini 4.500, maka 10.000 dibagi 4.500 itu sama dengan 2,2 karena kita ingin tahu unitnya ya. Dan yang D itu adalah kalau kita ingin untung berapa tadi? Kita ingin untung 9.000 ya. Maka rumusnya di sini F sama dengan di sini ya. F dibagi P min V itu F-nya adalah 10.000 ditambah 9.000 keuntungan, kemudian P-nya adalah 1.500 min 1.250 sama dengan 75 unit. Ini berarti kalau kita ingin untung 9.000, kita harus membuat 75 unit. Dan pertanyaan yang ke E apa tadi? Ingin untung 9.000 tapi ada pajak 40%. Ya, maka rumusnya begini. Ya, laba yang dihalaman sebetulnya sama di sini 10 sama 9.000, tapi 9.000 ini ada pembaginya. Karena tadi kan 40% dibagi dengan 1 min 0,40. Dibagi PV-nya sama. Maka kalau ada pajak jadinya tidak 75 unit yang kita produksi. Kita harus memproduksi 100 unit. Itu ya. Oke, itu untuk yang kalau produk kita adalah 1 unit. Kalau produk kita lebih dari 1 unit. Nah, ini dia. Rumusnya seperti ini. Kita minta bantuan BEP tadi ya. BEP setahun dalam bentuk rupiah atau dolar ya, itu adalah sama dengan F dibagi dengan W. Nah, W-nya ini apa? Nanti ada wage ya, bobotnya. Nanti apa itu contohnya? Nanti setelah pesan-pesan berikut biar lebih jelas ada contohnya ya. Kemudian untuk mengetahui penjualan harian dalam bentuk dolar atau rupiah juga, itu adalah dari yang atas tadi, BEP setahun, bukan unit tapi rupiah, dibagi dengan jumlah hari dalam setahun, karena di sini penjualan harian. Nah, sehingga berapa produksi per hari kita, ya, per jenis barang. Loh, kok ada jenis barang? Ya, karena tadi kan multi produk, produknya banyak. Nah, untuk mencari berapa yang kita produksi per hari per jenis barang, misalnya kalau kita bikin tadi contohnya apa? Tenggo ya, ada rasa coklat itu sehari berapa kita produksi? Yang rasa vanila berapa kita produksi per hari? Kalau yang rasa vanila itu caranya adalah dari penjualan
dikali dengan penjualan harian dibagi dengan P. P-nya adalah harga. Oke ya. Contoh di sini. Kita pahami dulu di sini saya gambarkan biar enak makanan aja ya. Misalnya di sebuah kafe ini saya contohkan. Itu punya beberapa menu makanan di mana dia ini mempunyai atau mengeluarkan biaya tetap per bulan. Bisa mungkin apa namanya? Biaya sewa kafe ya, ruangan kafe ataupun biaya sewa alat-alat itu tetap harus dikeluarin $3.500 per bulan. Mau nggak mau harus keluar itu. Kemudian Anda disediakan data-data lain sehubungan dengan produk yang disajikan. Tadi produknya ada sandwich ya, kemudian soft drink, ada potato, ada tea, ada salad. Nah, harga jual di sini ya. Sandwich harganya sekian, soft drink sekian, kemudian potatonya sekian, dan seterusnya. Kemudian biaya variabel, maksudnya apa ini biaya variabel? Artinya adalah biaya variabel ini tetap harus dikeluarin tergantung dari jumlah yang ingin diproduksi. Ya, jadi ini bisa 1,25 bisa berubah lagi sesuai dengan jumlah yang ingin diproduksi. Kemudian ramalan penjualan untuk yang sandwich ini tuh perkiraan ya, masih peramalan. Peramalan permintaan customer terhadap barang kita yang jenisnya adalah sandwich. Itu 7.000. Dan seterusnya salad itu ramalan permintaannya adalah 3.000. Maka untuk mengetahui berapa ya produk masing-masing ini produk ini sandwich kita bikin sehari berapa ya? Soft drink berapa enaknya? Potato enaknya berapa? Maka kita harus minta tolong ini dulu. BEP rupiah setahun harus kita tahu dulu BEP-nya. Karena itu adalah ambang batas untuk mengetahui kita tidak untung dan tidak rugi. Kita ingin untung berapa itu tergantung dari profit margin yang kita inginkan nanti. Kemudian ditanyakan lagi, kita harus tahu penjualan harian ya dalam bentuk dolar. Kemudian ini tadi tujuannya kan mencari berapa masing-masing produk ini kita enaknya produksi berapa. Itu ya. Jangan pusing ya. Masih kuat ya? Masih kuat kan? Dikuat-kuatkan ya. Oke, masih satu ini padahal metodenya. Masih yang kedua ini. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus ada bantuan tabel. Ini lebih mudah. Ya. Jadi tabel pertama itu adalah harganya. Harganya dari mana tadi? Dari ini. Jadi harga, biaya variabel, peramalan penjualan, kita tempel di sini, kolom ke 1, 2, 3, 4 itu kita tempel. Ya, harga itu apa? Tadi P ya. Sedangkan variabel kita singkat V ya. Sekarang tinggal yang kolom kelima di sini. V dibagi P ya. Jadi biaya variabel dibagi dengan harganya itu kita temukan di kolom kelima. Kemudian kita cari berikutnya 1 dikurangi V per P ya. Jadi 1 dikurangi kolom 5 ini. Ya, 1 kurangi 0,42 ketemu ini. 1 kurangi 0,38 ketemu ini dan seterusnya. Berikutnya kita cari ramalan penjualan tahunan. Ramalan penjualan tahunan. Dari mana? Kolom 2 harganya, kemudian dikali dengan ramalan penjualannya 7.000 ini. Ya, isikan di kolom ke-7. Kemudian
penjualan. Nah, penjualan ini kita cari dari kolom 7 ya, dibagi dengan kolom ini totalnya. Jadi 20.650 dibagi totalnya. Ketemu 0,446. Kemudian yang 0,121 itu dari 5.600 dibagi totalnya 46.300. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kolom terakhir ini yang saya katakan W ya, bobotnya. Bobotnya ini didapat dari kolom 6 ya, dikali dengan kolom 8. Jadi 0,558 dikali 0,446. Begitu seterusnya. Nah, kita cari di sini ya. Penjualan ini nanti bobotnya harus 1 kan ya. Karena ini 20.000 sekian ini itu adalah komposisinya berapa persen dari 46 kan gitu. Ya, pasti nanti jumlahnya ini yang ini pasti 1. Nah, sehingga untuk mencari BEP setahun dalam bentuk dolar itu adalah setahun ya. Nanti pasti fixed cost ya, fixed cost tadi dikali dengan 12 bulan ya, karena setahun kan carinya dibagi wage-nya ini. Ini dibulatkan jadi 0,625 ya. 625 karena ini sudah 7. Jadi ini. Sehingga berapa BEP setahun itu adalah 67.200 dalam bentuk mata uang ya, rupiah atau dolar. Kemudian kita cari penjualan harian. Penjualan harian. Ini berarti BEP tadi ya. Paling tidak kan harus ini ya dalam kondisi impas. BEP harian, BEP setahun dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Anggap saja setahun itu ada 312 hari. Ya. Atau setahun kan 52 minggu kali 6 hari. 312. Sama dengan 215,38. Nah, itu ketemu penjualan harian. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Nah, ini yang kita cari. Berarti produksi harian masing-masing item itu berapa? Itemnya tadi ada berapa? Sandwich, kemudian soft drink ada 5 ya? Ya, ada 5 harian, Ada Bu. 5 ya. Oke, jadi dari sandwich yang dibuat per hari harusnya berapa? 0,446 kali 215,38 dibagi 2,95. Dari mana ini? 0,446 tadi adalah dari kolom 8 ya. Kolom 8 ini. Kemudian 215,38 itu adalah dari penjualan harian dalam bentuk dolar yang barusan kita cari ya. Dan yang 2,95 itu adalah dari mana nih? Kolom 2 harga, Bu. Iya, kolom 2 dari harga. Jadi sesuai dengan rumusnya Bu Yunir tadi yang dua slide sebelum ini ya. Nah, ini rumusnya pakai yang ini ya. Oke, kemudian mungkin ada yang menemukan kalau sandwich seperti ini. Kalau yang soft drink, kira-kira bagaimana cara kita carinya? Ada yang kasih pendapat kalau sandwich aja ini 0,446 kali 215 dibagi 295.
Caranya sama, Bu, sama yang di atas sandwich. Iya, 0,121 kali 215 dibagi 0,80 kali pembaginya adalah harga masing-masing ya. Kemudian yang potato seperti ini ya, potato fries-nya. Kemudian tehnya, dan terakhir yang salad. Itu ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, perlu ada yang didiskus. Nggak ada ya. Oke, lanjut. Metode yang ketiga. Nah, ini metode yang ketiga ini pakai linear programming. Jadi apa itu linear programming? Itu adalah sama teknik matematis itu untuk nentuin cara yang terbaik ya, cara yang terbaik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya apa? Misalnya ingin laba yang paling maksimal. Kalau tadi kan kita pengen laba sekian kan gitu ya. Nah, ini kita mencari keuntungan yang maksimal. Itu kita bikin berapa unit. Kemudian tujuan berikutnya bisa juga karena ingin meminimalkan biaya. Jadi misalnya cara ini bisa kita pakai kalau ada pertanyaan gini, berapa unit ya yang harus kita produksi agar laba itu bisa maksimal dengan bahan baku dan tenaga kerja yang sudah kita punya itu cuma sekian. Tanpa menambah bahan baku loh ya, tanpa menambah tenaga kerja. Jadi mendaya gunakan apa yang sudah kita punya. Itu kita berapa unit yang harus kita produksi untuk labanya agar maksimal tanpa menambah bahan baku, tenaga kerja. Atau bisa juga linear programming ini untuk menjawab pertanyaan begini, berapa unit ya yang harus kita produksi agar biaya kita itu adalah paling minimal banget tanpa mengurangi bahan baku dan mengurangi tenaga kerja yang sudah tersedia. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomong linear programming, ini ada 3 hal yang harus kita fokusnya itu kita kemana. Yang pertama adalah variabel keputusan, kedua adalah objective function, dan yang ketiga adalah constraint function namanya. Ya, variabel keputusan nanti artinya kita ingin apa, itu adalah variabel keputusan. Kemudian yang kedua tujuannya apa, fungsinya apa. Kemudian yang ketiga adalah kendala. Jadi kita menemukan kondisi optimum ini agar kita bisa memformulasikan fungsi kendala. Jadi apa yang pertama variabel keputusan, yang kedua adalah objective function, yang ketiga adalah constraint function. Itu ya. Contoh saja biar gampang ya. Misalnya ada sebuah perusahaan pabrik roti merek Sari Roti misalnya ya. Nah, ini ada roti A sama roti B. Ya, anggap saja ini masing-masing ya. Roti A yang atas mungkin ya, itu butuh bahan baku mungkin tepung ya. Tepungnya 4 lah, 4 kilo ini di sini. Atau 4 gram atau terserah lah 4 kilo ya di sini. Kemudian kalau yang roti B, ini bahan bakunya lebih banyak, butuh bahan baku 6 kilo. Kapasitasnya itu adalah 1.200 kilo. Kemudian untuk mengerjakan roti A, ini perlu 4 jam. Ya, 4 jam. Sedangkan roti B cukup 2 jam di sini. Kapasitasnya total adalah
800 jam. Kemudian harga jual. Kalau yang roti A ini dijual 1000-an, ya, anggap 1000-an. Roti B ini dijual 1200. Untuk biaya variabel itu biaya yang kita keluarin apa namanya tergantung dari jumlah produk yang kita hasilkan. Anggap saja untuk yang roti A itu biaya variabelnya 60% dari harga jual. Jadi 60% kali 1.600 ya berarti ya. Kalau yang roti B itu 75% dari harga jual. Berarti berapa tuh? 75 kali 1.200. Nah, kemudian ada informasi ramalan 3 bulan yang akan datang, permintaan roti A itu masih ramalan ini ya, 250 unit, demand-nya ya, untuk roti B demand-nya adalah 300 unit. Nah, sekarang ditanyakan berapa produksi yang optimum kedua jenis produk ini, biar laba kita itu benar-benar optimal. Ya, kalau ada soal semacam ini, yang cocok itu adalah kita pakai metode linear programming. Kalau tadi yang metode kedua kan kita inginkan laba 9.000 gitu kan ya. Kalau ini kalau kita ingin produksi berapa biar labanya benar-benar optimal. Maka ini soalnya saya tulis lagi biar enak ya kita ngitungnya. Yang pertama kali apa tadi langkah pertama? Kita harus menentukan apa tadi variabel keputusan ya, variabel keputusan, kemudian nanti apa? Mencari tujuannya apa? Dan kemudian yang ketiga adalah tentukan kendala, constraint-nya apa. Oke, yang pertama dulu ya, kita tentukan variabel keputusan. Kita tentukan roti A itu kita kodekan apa, roti B kita kodekan apa. Roti A kita kodekan S1 ya, kemudian roti B kita kodenya adalah X2. Itu menentukan variabel keputusan. Oke ya, ini soalnya tadi saya sama kok ini. Cuman saya tempel lagi di sini biar kita gampang. Oke, yang kedua adalah menentukan fungsi tujuannya. Tujuannya tadi kan laba yang didapat ya, laba didapat karena tadi di sini adalah biaya variabelnya 60% ya dari harga jual, maka X1 kita tentukan di sini adalah tidak 60 karena biaya ya, maka sisanya adalah yang nggak kena biaya adalah 40%. Sedangkan X2 roti B ya 75% ya, maka yang nggak kena biaya variabel adalah 25% kali 1.200. Maka labanya di sini adalah 400 untuk X1 dan X2 adalah 300. Itu masih menentukan fungsi tujuan untuk mendapatkan laba yang optimal. Ya. Nah, tadi 40% dari mana tadi? 100 min 60 ya. Kemudian yang 25 adalah 100 min 75. Yang 1000 sama 1.200 itu harga jualnya masing-masing ini. Nah, fungsinya berarti fungsinya gimana? Fungsinya tadi ketemu X1-nya 400, X2-nya kan 300. Maka kita tentukan persamaan matematika ya dengan cara begini. Fungsi tujuannya 400 X1 ditambah 300 X2. Gitu ya. Jadi kita sudah berhasil membuat fungsi tujuan. Yang ketiga adalah menentukan fungsi kendala atau batasan. Caranya gimana? Harus kita tahu bahan bakunya berapa, terus kemudian apa? Biaya tenaga kerjanya berapa. Karena unsur-unsur di dalam biaya produksi itu sebetulnya ada 3, yaitu pertama bahan baku, kedua itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Bahan baku ya material, bahan-bahan yang masuk di sebuah produk. Kalau tenaga kerja berarti biaya yang kita keluarkan untuk mengupahi orang yang langsung bekerja pada produk yang kita buat.
Nah, fungsi kendalanya berarti coba dilihat di sini bahan baku 4, 6 ya. X1-nya 4, X2-nya 6. Itu masalah bahan baku. Masalah tenaga kerja itu adalah 4 untuk X1 dan 2 untuk X2. Maka fungsi kendalanya seperti ini jadinya. Bahan baku 4X1 ditambah 6X2. Lebih kecil sama dengan 1.200. Kenapa? Karena kenapa kok nggak lebih besar sama dengan kira-kira? Karena kapasitasnya kan 1.200. Jadi tidak mungkin di sini lebih besar. Pasti lebih kecil atau bisa sama dengan ini karena kapasitas maksimum. Ya. Untuk jam tenaga kerja itu adalah 4X1 ditambah 2X2. Maka seperti ini jadinya persamaannya, fungsi kendalanya. Nah, batasannya untuk X1 dan X2 pasti nggak boleh jumlah namanya juga jumlah barang, nggak boleh minus 0, minus 1 nggak boleh. Ya, 0 bisa. Ya, misalnya X1 bikin 25, X2 nggak bikin, bisa jadi. Bisa jadi, tapi tidak mungkin di sini minus. Ya, sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan ya. Kemudian langkah keempat. Langkah keempat itu kita menentukan kapasitas produksi maksimum masing-masing jenis roti. Ya, baik itu yang roti A maupun roti B. Biar apa? Biar labanya optimal, ya. Itu langkah keempat. Caranya gimana? Tadi 4X1 6X2. 4X1 ditambah 2X2 itu dari sini tadi. Slide yang sebelumnya ini. Ya, ini adalah fungsi bahan baku, ini adalah fungsi tenaga kerja. Nah, kemudian dari dua ini kita harus hilangkan salah satu, harus mati satu. Artinya kalau enggak X2-nya mati, X1-nya yang mati. Kalau di sini kita lihat enaknya yang mati yang mana? X1 atau X2? Biar 0, maksudnya mati itu 0. Ini nanti kalau dikurangi ada yang mati, ada yang 0. Maka saya pilih ini saya matikan yang X1. Ya, maka saya kalikan 1, ini kalikan 1. Agar X1-nya hilang, kita bisa cari X2. Nah, misalnya kita mau matikan X2, bisa juga. Ini nanti saya kalikan 1, X2-nya ini juga saya kalikan berapa ini? Jadi 6. Saya kalikan 3 ya, ini 1 kali 3. Bisa juga. Tapi saya pilih yang mematikan X1 biar X-nya habis ya. Kalau saya kalikan 1 di sini tetap ya. Ini juga tetap. Maka saya kurangkan 1.200 sama 800 minus 400. 6X2, 2X2 sama dengan 4X2. Sehingga X2 sama dengan berapa? 100 ya. 4 kali 100 kan sama dengan 400. Itu ya. Jadi kita sudah tahu X2-nya. Berarti X1-nya belum tahu. Caranya gimana? Untuk mengetahui X1, kita pakai salah satu persamaan. Boleh persamaan yang atas, boleh persamaan yang bawah. Dalam kasus ini saya pilih yang atas ya. Boleh Anda nanti coba yang bawah juga nggak apa-apa. Hasilnya sama. Ya, jadi setelah Anda ketahui X2, itu 100, masukkan ke dalam rumus persamaan di sini. Ini saya pakai yang ini. Kemudian 4X1 ditambah 6 kali 100 ya, karena X2-nya kan sudah ketemu tuh. Maka masukin terus, ketemu X1 sama dengan 150. Jadi sekarang kita sudah tahu X1-nya 150, X2-nya 100. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tujuannya ini biar ada salah satu yang jadinya 0. Kalau ini kan tujuan saya yang X1-nya saya nolkan. Maka saya kalikan 1 semua. Nah, sekarang berapa laba maksimal yang diperoleh oleh perusahaan? Kalau tadi fungsinya di langkah kedua tadi kan 400X1. Kita lihat. Ini ya fungsinya ini.
X1 sudah ketahuan barusan berapa? 150, X2-nya berapa barusan? 100 ya. Pakai fungsi yang ini di langkah kedua. Maka akan ketemu yang disebut dengan laba maksimal. Jadi 400 X1, 300 X2 masukkan rumus akan ketemu 90. Jadi berapa laba maksimalnya? Itu adalah 90.000. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang? Bu, Heeh. bingung. Iya. Bu, Iya. nanya yang di itu, Bu, fungsi kendala atau batasan itu. Itu kan 4x1, X1-nya itu kan roti A, enam Heeh. x satu itu kan jatuhnya kan roti 2 ya. Heeh. Itu apakah selalu kurang dari 12.000 itu apa karena 4 tambah 6 ya, Bu? Yang slide ini ya, yang slide ini maksudnya. Sebelumnya Bu, yang Oh, yang langkah 3, sebelumnya. tentukan fungsi kendala atau batasan. Mm-mm. Nah, Iya. ya tuh, langkah 3, tentukan Iya. fungsi kendala atau batasan. Bahan Mm-mm. baku kan 4. Oke, di atas kita lihat kilonya adalah 4, ditambah 6 ya. Nah, itu kan Betul. kurang dari 12.000. Apakah Heeh. 12.000 itu 4 ditambah 6 jadi 10? Atau gimana ya, Bu? Bukan, bukan. Jadi bahan baku itu di sini ini harus kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Ini memang harus begini. Kalau Karena sama dengan itu gimana tuh? eh, maksudnya gimana? Ini kurang kurang dari sama dengan 1.200. Oh, Nah, berarti memang rumusnya itu nanti seperti heeh, itu gitu ya, Bu? iya betul. Oh, Jadi alah. Oke, oke. logikanya begini. Kenapa kok bisa kurang dari sama dengan 1.200? Itu karena di sini bunyinya kapasitas maksimum. Kalau misalnya sebuah mesin itu bisa memproduksi maksimum 1.200, kita ngotot mau bikin 1.300 kan nggak bisa. Nah, maka di sini pasti kodenya, tandanya adalah kurang dari sama dengan 1.200. Kalau 1.200 bisa, bisa, tetap bisa. Ya, karena kapasitasnya memang 1.200. Kurang bisa, lebih nggak bisa. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Bu, mohon maaf, berarti yang kurang sama dengan itu diambilnya selalu dari nilai kapasitas ya, Bu? Iya, betul, betul. Jadi kalau misalnya kapasitasnya 3.000, misal, tetap dipakai kurang dari sama dengan 3.000. Gitu Betul, ya. ya, betul. Terus untuk yang nol yang di batasan itu, Bu, memang selalu akan nol. Ya. Jadi kalau yang batasan di sini X1 dan X2 ini logikanya barang ya roti A kan ini ya sama roti B itu bisakah nol? Bisa. Bisakah satu? Bisa. Dua, tiga, empat, 10, 12 bisa, tetap bisa. Tapi tidak bisa minus nol. Kenapa? Karena barang itu kan nggak mungkin minus nol ya. Kita minus satu. Produksi berapa roti A? Oh minus satu, nggak mungkin. Jadi kalau kita produksi X1 berapa roti A? 10. Roti B nggak produksi. Bisa terjadi? Bisa. Gitu ya. Baik, Bu, Bu, udah jelas. Udah ya. Iya, pelan-pelan. Sudah malam soalnya ya. Oke, kalem-kalem aja ya. Barangkali ada lagi yang lain? Jelas ya. Oke, kalau yang slide ini sudah jelaskah? Bu mau tanya Bu, Iya, Bu jadi nanti ini hasil X2 ini 400 dibagi 4 Bu ya. Jadinya hasilnya 100 Bu ya. yang Atau mana? gimana? Yang mana nih? Hasil hasil X2 ini Bu. X2 yang atas. X2 ini. X2 X2 Ini. X2 ini Oh, ini. 100 Ini. Bu ya. Uh, uh. Berarti Ini kan 400 bagi 4 Ini atau kan gimana? 4 kali kali berapa? Jadi 400 kan gitu. Berarti ini X2-nya adalah 100. Karena 4 kali 100 sama dengan 400. Gitu maksudnya ya?
Oh iya, berarti 4 dikali X2 berapa hasilnya? Heeh, 400, berarti 100 Bu ya. heeh. Iya, betul. Betul. Berarti misalkan ini 5, misalkan hasilnya 600, di sininya X-nya 3, berarti 200 gitu. Betul. Oke, makasih Bu. Oke. Oke, sudah ya? Bu, maaf, jadi 4 sama aja 400 dibagi 4 gitu ya, Bu? Iya, Hasilnya sama. 100. Heeh, heeh. Ini kan sama dengan 4 kali X sama dengan 400. Jadi X-nya berapa gitu ya? Oke ya, lanjut atau gimana? Biarin slide-nya ini mungkin masih dilihat-lihat gitu ya. Kalau untuk ini sudah paham, Bu, tapi tadi saya lagi running ke belakang, Bu, untuk yang BEP apa ya? Multi produk. Nah, Mm-mm. boleh ke slide yang sebelumnya nggak, Bu? Ini sebentar. Yang ada penjualan harian, Bu. Oke. Ini ya. Iya betul. Mm-mm. Nah, itu kan ada rumus penjualan harian BEP dibagi jumlah dalam hari dalam setahun. Nah, di Mm-mm. situ kan diasumsikan adalah 312 hari dari 52 minggu kali 6 hari. Mm-mm. Ini kan baru asumsi aja. Berarti kalau tergantung dari pabriknya itu sendiri beroperasi. Betul ya, Iya, Bu? betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya pabriknya itu misalnya ya seminggu cuman 5 hari kerja, nanti ya 52 minggu dikali 5 hari gitu. Ya, soalnya kan di dalam pertanyaannya ini soalnya kan nggak ada jumlah dalam hari gitu. Jadi takutnya rancu aja untuk menghitung bawahnya sih Bu, bawah yang dalam harinya. Nanti salah hitung, salah salah total. Gitu sih Bu. Terus nilainya jelek gitu ya. Iya, nanti salah jawabannya Bu. Iya. Oke, enggak masalah itu. Jadi tergantung di soalnya itu berapa minggu, kemudian karena 1 bulan tuh kan nggak tentu ya, nggak tentu ada yang jumlah minggunya 4, ada yang 5 gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin sampai sini? Nggak ada ya? Lanjut ya. Bisa lanjut ya. Di analisa sensitivitas ini yang terakhir kita materi kita ya. Jadi untuk yang analisa sensitivitas ini uh, alat analisa ya. Tadi yang pertama kali pada saat kita mau mulai kuliah hari ini tadi itu untuk mengetahui adanya perubahan. Jadi kalau perubahan data terhadap apa? Solusi optimum. Jadi misalnya nih, ini ada kalau ada diminta permintaan di soalnya. Apa sih akibatnya jumlah kapasitas ini bisa mempengaruhi keuntungan berapa rupiah? Atau mungkin juga bisa gini, kalau ada perubahan bahan baku dari misalnya eh, 5.000 gitu ya, ternyata bahan bakunya naik 6.000. Juga mungkin ada perubahan data jumlah jam kerja mengerjakan produk ini rencananya 5.000 jam, tapi kok jadi 6.000 jam. Kalau permintaan produksinya itu sebanyak 100 unit. Jadi analisa sensitif ini terjadi kalau misalnya ada perubahan data. Maka kita ngitungnya harusnya kita bikin berapa unit ya. Nah, itu pertanyaan yang ada di analisa sensitivitas. Misal nih, kita pakai kasus yang pabrik roti sari roti tadi ya, yang barusan ya. Ini soalnya sama yang tadi. Misal, tadi kan sudah ketahuan
apa saja di pabrik roti tadi? Kita tahu apa namanya, produksi optimum ya dari kedua jenis produk tadi, roti A dan roti B, biar labanya bisa maksimum. Labanya tadi berapa maksimumnya? Kita bisa dapat 90.000 ya tadi ya. Nah, sekarang analisa sensitif ini kalau ada perubahan. Coba kita lihat ya. Saudara diminta menganalisa seberapa besar perubahan kebutuhan bahan baku dan jumlah jam kerja yang dibutuhkan kalau permintaan roti yang merek B ini benar-benar 300 unit. Kalau tadi kan masih ramalan ya. Sekarang kalau benar-benar ini 300 unit. Pertama, kalau permintaan yang X2, roti B ini benar-benar 300, maka berapa permintaan roti yang A? Berapa labanya jadinya? Kemudian yang kedua, berapa bahan baku yang diperlukan bila produksi roti A dan roti B ini seperti poin A. Maksudnya roti A ini adalah ini hasilnya nanti belum tahu ya. Nanti kalau sudah ngitung A tahu, maka A-nya seperti hasil hitungan ini. Dan B-nya adalah 300. Itu bahan baku yang diperlukan berapa? Yang ketiga adalah berapa penambahan bahan baku untuk memenuhi permintaan roti X2 itu 300 unit. Nambah bahan baku berapa? Jadi butuhnya berapa, ya, kemudian ada berapa, berarti perlu nambah berapa. Itu pertanyaan yang kecil. Kemudian pertanyaan yang D, dengan nambah bahan baku seperti yang ketemu di perhitungan yang C ini, berarti dapat nambah keuntungan berapa rupiah labanya. Pertanyaan ke E, 1 kilo bahan baku itu bisa nambah berapa rupiah. Nah, tuh. Maaf ya, malam-malam ya, ngajak hitung-hitungan. Gak apa-apa ya. Kalem-kalem ya ini ya. Kalem-kalem. Jadi yang pertama, kalau roti B itu benar-benar terjadi ada permintaan 300 unit. Maka fungsi tenaga kerjanya, tadi kan diketahui 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 800. Kok bisa begini fungsinya? Fungsi tenaga kerja 4x1 sama 2x2. Kemudian di sini adalah 800. Karena itu fungsi tenaga kerja. Masukkan rumus di sini X2-nya 300, maka ketemu X1-nya adalah 50. Jadi kalau X2-nya 300, maka atau roti B-nya 300, maka roti A-nya adalah 200. Roti A-nya adalah berapa tadi? 50 unit. Kemudian kalau berapa labanya tadi? Kalau misalnya kita benar-benar produksi X1-nya adalah 50 unit, yang X2 300, labanya berapa? Kalau tadi yang 90.000 itu labanya dengan kondisi X2 100, X1 150 ya tadi ya. Nah, sekarang kalau X2-nya 300, kemudian X1-nya 50, labanya berarti berapa? Apakah 90.000? Saya ulangi lagi. Tadi ya, kita dapat laba 90.000 ya, 90.000 itu kalau kondisinya roti A kita bikin 150, roti B 100.
dapat laba 90.000. Ya kan? Kemudian sekarang labanya berapa? Kalau yang ini adalah berapa tadi ketemu kita? 50, betul ya? 50. Kemudian X2-nya ketemu 300 kan ya? Maka labanya berapa? Pasti tidak 90.000. Berapa? Pakai persamaan. X1-nya 50 tadi ya. X2-nya 300. Maka keuntungannya bukan 90.000 tapi 110.000. Oke ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya apa? Berapa bahan baku yang diperlukan kalau tadi kita produksi 50 roti A dan 300 roti B, itu bahan bakunya butuh berapa? Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak nih tulisan saya ini? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Terlalu ke atas, tapi masih kelihatan ya. Jadi kapasitas produksinya kalau X1-nya 50 dan X2-nya 300 tadi bahan bakunya butuh berapa? Lihat, ini fungsinya fungsi bahan baku, jangan fungsi tenaga kerja. Lihat di sini. Ini. 4 X1 dan 6 X2. Gitu. 50 X1, X-nya 300. Masukin rumus, maka bahan baku yang diperlukan kalau kita bikin roti A 50 dan roti B 300, maka ini yang kita perlukan bahan bakunya. Gitu ya. Berikutnya penambahan bahan baku. Tadi kan bahan baku butuh berapa? 1.200 ya di soal ya. Nah, padahal ini kebutuhannya adalah 2.000. Berarti berapa? Penambahannya butuhnya 2.000. Sebelumnya ada 1.200, maka butuh penambahan sebanyak 800 kilo. Nah, kalau kita tadi apa namanya, bahan bakunya 2.000, 1.200 kemudian jadi 2.000, ini bisa nambah keuntungan berapa artinya ini? Nambah keuntungan berapa tadi keuntungannya? Pertama tadi kan 90. Nah, ini bisa 110 ya sebelumnya. Nah, maka 110 dikurangi 90.000, kita untung 20.000 selisihnya. Nambah keuntungan 20.000. Kalau nambah bahan baku dari 1.200 menjadi 2.000 kilo. Dan terakhir, ini berarti setiap 1 kilo bisa nambah keuntungan berapa rupiah setiap sekilo. Maka keuntungannya tadi dibagi dengan berapa tambahnya? 800 kilo ya. Berarti sekilonya kalau kita tambahan tadi bisa menambah keuntungan 25 rupiah sekilo. Nambah sekilo, nambah untung sekian. Nambah sekilo, nambah 25 lagi. Jadi itu untuk analisa sensitivitas. Berarti bisa kita simpulkan bahwa analisa sensitivitas ini adalah berguna kalau kita ingin menganalisa akibat kita mungkin melakukan perubahan data, menambah, kalau di sini kasusnya akan nambah bahan baku ya, itu nanti jadi berapa laba kita. Nah, dipakailah analisa sensitivitas. Oke ya. Untuk lebih jelas, kita bisa praktek bersama. Ini Mas Ical untuk tugasnya apa? Sudah di-share apa belum ya Mas Ical ya?
Belum, Bu. Karena kalau belum terbentuk. Oh iya. Bu Yuniar izin bertanya, Bu. Heeh. Bu, mohon maaf. Tadi yang penambahan bahan baku itu kan Bu bilang 2.000 dikurangin 1.200. Itu 1.200-nya dapat dari mana ya, Bu? Apakah dari bahan Sebe- baku roti yang B-nya atau apa ya? Ini kelihatan ya di sini ya. Ini kan kapasitasnya 1.200 ya. Jadi pakai yang ini bahan bakunya. Coba saya lihatkan di studi kasusnya ya. Nanti sebentar lagi Anda akan menerima soal ya studi kasus dari di-share sama Mas Ical. Saya bagi menjadi 3 kelompok Mas Ical ya. Kemarin kayaknya nomor nomor kelompoknya itu sesuai absen kayaknya ya Mas Ical ya. Anu, Bu, saya itu, Bu, random. Otomatis dari Zoom-nya. Iya, nomor 1 sampai 13 atau terserah gimana. Kayaknya sih 13 personel ini setiap kelompok. Itu nanti ada kebagian yang kelompok 1 itu ngerjain studi kasus 1, kemudian kelompok 2 studi kasus 2, sama kelompok 3 ini ngerjain studi kasus 3 ya. Untuk yang studi kasus 1 ini untuk produk yang tunggal ya. Jadi ada apa namanya sebuah pabrik apa ini mebel sofa ini diketahui biaya tetap, variabel, harga jual sama kapasitas produksinya. Anda diminta untuk menghitung eh, produk dalam kondisi impas break even point, baik itu dalam bentuk unit maupun dikonversikan dalam bentuk dolar. Kan ini dolar ya. Kemudian bentuk grafiknya, kemudian biaya tetap per unit kalau kapasitas yang digunakan masih 50% ya. Karena kapasitasnya maksimal di sini 2.000, 50%-nya berarti 1.000 ya. Kemudian jumlah unit yang diproduksi agar bisa menghasilkan labanya 3.000 per tahun. Kemudian pertanyaan D sama E sama ya. Hanya kalau D nggak ada pajaknya, ini ada tarif pajaknya 30%. Maka berapa yang harus kita produksi? Gitu ya. Kemudian yang merasa kelompok 2 nanti itu mengerjakan yang multi produk. Di sini saya contohkan ada kasus PT ABC memproduksi beberapa jenis apa namanya makanan ya. Namun untuk biaya tetapnya di sini 4.000 dolar per bulan. Ini tetap harus dikeluarin berapapun jumlah produk yang dihasilkan oleh ABC. Nah, produknya ada apa nih? Saus tomat, saus sambal, kecap, sirup, sama buah kaleng ya. Masing-masing ada info harga, biaya variabel, kemudian ramalan penjualan. Nah, diminta Anda untuk menghitung berapa sih impas dalam bentuk dolar, kemudian berapa dolar penjualan harian, dan ini yang penting yang C ya, dalam kondisi seperti ini seharusnya perusahaan ini membuat memproduksi apa namanya produknya masing-masing produk itu berapa unit ya, masing-masing produk harian per hari. Untuk yang kelompok 3 ini ada contoh PT Ultra Jaya, dia produksi susu merek Ultra Milk, ada rasa coklat, di sini saya contohkan 2 ya, rasa coklat dan rasa vanila. Di sini bahan bakunya dalam bentuk liter, kapasitinya 1.000 liter, ini ingat kapasitas maksimal. Begitu juga jam tenaga kerja, ini ada 500 jam, ini kapasitas maksimal. Anda tidak boleh melebihi 1.000 liter per hari. Kalau kurang boleh. Kemudian jam tenaga kerja juga tidak boleh melebihi 500 jam. Ya, diminta berapa kapasitas produksi yang optimum dari kedua produk agar mendapat laba yang optimal. Kemudian diminta untuk, ini ada pertanyaannya adalah sampai 5 ini ya.
X1, X2 kalau 400 unit maka X1-nya berapa? Kemudian bahan baku yang diproduksi itu berapa ya? Kalau misalnya X1 itu sekian dan X2 adalah 400 unit. Kemudian dari kondisi seperti itu harusnya nambah bahan baku berapa? Ya, kalau X1-nya sekian dan X2-nya 400. Kemudian dengan menambah bahan baku seperti di poin 3 itu kita bisa nambah keuntungan berapa rupiah. Sehingga pertanyaan terakhir ini berarti 1 kilo bahan baku. 1 kilo bahan baku saya ralat ya 1 liter nih, 1 liter. Bahan baku dapat nambah keuntungan berapa rupiah. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Soalnya kayaknya sih nggak sulit, ini mirip dengan apa namanya? Mirip dengan slide yang saya berikan tadi. Ya gampang Bu. Gampang ya? Oke, dipilih yang gampang emang ya. Terus kemudian Iya, silakan discuss berapa menit? 15 menit ya Mas Ical ya? ya boleh 15 menit. Jam 15 setengah menit, sembilan. setengah 9 ya. Mm-mm. Kemudian nanti kalau harus diketik kayaknya kelamaan ya, boleh tulis tangan di kertas, kemudian difoto, ditunjukin ke teman-teman yang lain boleh untuk mempercepat. Dipilih aja lah mana yang cepet gitu ya. Eh, intinya kalau ngetik kelamaan eh, fleksibel aja, ditulis tangan nggak masalah, kemudian difoto ya. Bisa kayaknya masih cal gitu ya? Bisa Bu. Bisa Nanti ya? scan juga bisa terus di upload. Iya, iya, oke. Bisa dipahami Bapak Ibu. Tegang-tegang ini wajahnya. Iya, soalnya malam disuruh ngitung ini Mas Ical. Iya, kita nggak bisa menghindari kalau manajemen operasional tuh mau nggak ngitung itu nggak ada. Iya, Saya cari buku-buku nggak ada, semuanya ngitung semua. betul Bu. Pengusaha juga butuh hitung-hitungan. Jujur Bu, kalau ngitung diinin waktu kadang ngeblank, panik. Kayak kalau PR aja gitu kan kayaknya tenang gitu ya Bu ya. Pasti bener semua deh. Benar semua ya. Cuman kalau PR, nah ini kita jam 8.17 sudah selesai, nggak enak ini. Iya, nggak apa-apa, semampunya aja ya. Nanti kan kelompok satu dulu, kemudian kelompok dua kan masih ada waktu untuk ngerjain gitu ya. Step by step nanti kelompok tiga gitu kan. Santai aja ya, santai aja. Kalau Dibuat butuh, seneng gitu ya, dibuat seneng. kalau butuh jawaban bisa jawab tulis saya Bu. Bagaimana Oke, Bapak Ibu siap? Siap nggak siap harus siap Kak Ical. Ah, mantap ini Bu Sulfiani. Sudah di-download ya tugasnya? Aman ya? Semangat Bapak Ibu mengerjakan. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu. Masih kurang waktunya Bu. kalau Oke, ini ya. se ininya apa? Sesuai progresnya aja, pokoknya ada progres gitu aja ya. Nanti mungkin diselesaikan nanti aja. Kita lihat progresnya seperti apa, Mas Ical. Kelompok berapa dulu ini yang mau maju? Kelompok satu aja dulu ya, urut ya. Diurut. Oh baik Bu. Kelompok satu monggo. Kelompok satu. Oke, yang kelompok satu silakan mempresentasikan hasil diskusnya. Yo, Ya Bu, saya Oke, siapa nih namanya ya? Bu karena Erna Oh ya, Mbak Erna. yang paling aktif. Iya. Wah, Mus. udah sampai selesai nih. Wes. Oke, ini Heeh. dari kelompok satu. PT Olimpik untuk memproduksi mebel dan dengan biaya tetap 5.000 per tahun, variabel 700 per unit, harga jual 900 per unit, dan kapasitas produksinya 2.000 unit. Yang diminta adalah BEP unit dan BEP dolarnya ya. Ini yang kami hitung dengan rumusnya adalah biaya tetap 5.000 dikurang biaya variabel dan biaya dan harga jual ya. Dengan total-total yang kami hitung adalah 25 per unit.
Dan untuk harga rupiahnya ini agak sedikit rancu ya Bu sama contoh yang tadi. Nah, nah di sini kita menemukan harganya tuh 25,12 harga Mm-mm. untuk dolarnya. Nah, Mm-mm. yang kita temukan. Iya, Untuk iya. bentuk grafiknya tadi memang kami belum sempat Bu untuk menggambar karena agak susah juga ya ternyata ngegambar ya Bu. Iya, iya. Ya, Jadi kami lewatkan dan untuk menghitung biaya tetap dengan kapasitas 50 hasil yang kami dapatkan adalah 5 rupiah per unit dengan 50% dikali 2.000 adalah 1.000 dengan biaya tetapnya 5.000 bagi 1.000 jadi 5 rupiah per unit untuk biaya tetapnya. Dan untuk jumlah unitnya yang akan menghasilkan laba 3.000 per tahun yang kita dapatkan adalah 40 per unit. Dengan hasilnya seperti ini, 5.000 ditambah 3.000 dibagi 900 kurang 700 jadi 8.000 dibagi 200. Mm-mm. Hasilnya 40 unit. Dan untuk yang E yang terakhir, jumlah unit yang diproduksi menghasilkan laba 3.000 per tahun dengan tarif 30%. 5.000 ditambah 3.000 dibagi 1 dikurang 0,3. 0,3 dari mana? Dari pajak yang 30%. Jadi kita 0,3 dibagi 900 dikurang 700. Hasil yang 5.000 yang atas ini hasilnya adalah 14.285 dibagi 200 hasilnya 214 unit. Ini Bu, terima kasih Bu. Hanya yang bentuk grafisnya aja Bu yang kami belum bisa dapatkan. Mbak Erna, maaf. Ya. Grafiknya saya kirim di WhatsApp Mbak Erna barusan, Mbak. Oke, sebentar. Oke, terima kasih Kak Farah atas gambarnya saya sudah terima dan ini Bu hasil untuk grafiknya. Mm-mm. Coba kita lihat Di zoom, Ibu. di zoom Bu. Iya, Sudah terlihat? ya sudah jelas itu. Untuk fixed cost-nya tadi 5.000 ya, memang ya, 5.000 ya. Kemudian BEP-nya ada di titik 25 unit sama 22.500 ya jumlah produksinya. Titik BEP, Iya Bu, kemudian ya, oke. Oke, udah ya. oke, Oke, good job. terima kasih Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, memuaskan. Tepuk tangan dulu. Kedengar nggak tepuk tangan? Oke, Mantap. mantap, mantap kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ya, kelompok 2 nggak apa-apa, nggak harus selesai. Progresnya aja sampai di mana. Kak Ical senyumnya, aduh. Guru ngerjain soal nih. Saya izin share screen, kita kelompok 2 ngerjainnya lewat Excel. Nanti dari teman-teman kelompok 2 jika ada revisi mohon dibantu ya. Nggak, saya coba share dulu. Hmm, hmm, hmm. Inilah bentuk dari pengerjaan kelompok 2. Mohon maaf Bu Yuniar, untuk yang hasil ada koma-komanya kita belum buat pembulatannya yang di kotak-kotak Oke. ini. Yang pertama itu yang ditanya BEP untuk setahunnya. Ini terus untuk BP setahunnya itu 83.333. Ini udah kita bulatin. Terus untuk penjualan hariannya kita menggunakan estimasi waktu itu sekitar 312 hari kerja, Bu. Jadi 83.333 dibagi 312 hasilnya 267,9 kita bulatkan. Nah, untuk penjualan hariannya dan ini ada produksi harian per unit masing-masing. Untuk saus tomat sendiri kita ambil dari dari 0, dari kolom yang nomor 8 ini kita bagi ke kita kali ke penjualan harian, kemudian kita bagi harga saus tomat tersebut. Hasilnya 36,235. Untuk saus sambalnya ini juga sama.
dari kolom nomor 8 kita kali penjualan harian dikali harga per produknya masing-masing sampai ke produk buah kaleng. Itu rumusnya sama Bu Yuniar. Ini tampilannya seperti ini. Oke. Itu pembaginya apa itu? 3, 1, 2, 1, 3 apa itu Ini tadi? harga Bu. Harga. Ya, Oh, harga saus tomat harganya $3, terus saus sambal harganya $1, kecap $2, untuk sirup $1, sedangkan buah kaleng $3 harganya. oke. Eh, untuk yang saus tomat itu 267,09 dari mana semuanya memang dikalikan itu Dari penjualan harian, Bu. penjualan harian. Oke, Iya. betul, betul, betul. Bagi 3. Oke, oke, good job. Tepuk tangan dulu. Ada yang ingin di apa namanya untuk kelompok lain? Mungkin ada yang ingin koreksi. Kelompok lain tidak ada ya? Sudah benar semua, Bu. Oke, sudah benar ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Makasih Bu Yuniar, makasih Kak Ical. Oke. Wah, cepat Kelompok dapatnya. 3. Mm-mm. Keren, keren. Terus kelompok 3 ya, 3, Pak nggak Kiki. harus nggak harus selesai. Kelompok 3 ini kayaknya memang paling banyak ya, paling banyak soalnya. Ya Bu masih berantakan nih Bu. Nggak apa-apa, nggak harus apa, nggak harus semuanya. Bagusnya mungkin cuman A, B aja nggak masalah. Kita di kelompok 3 itu susu Prajaya ya Bu. Kemudian yang dimintanya berapa kapasitas produksi optimum kedua jenis produk agar mendapat laba yang optimal. Di mana ada kapasitas produk optimum yang pertama kita tentukan adalah variabel keputusan Bu. Susu rasa coklat itu kita kasih X1 dan vanilla itu X2 Bu. Ini X2. Kemudian untuk mencapai laba optimal kita memerlukan keuntungan fungsi susu coklat sapi itu harga jualnya 2.000. Kemudian biaya bahan baku 70% dari harga jual berarti 0,7 dikali 2.000 Bu. Jadi sama dengan 1.400. Kemudian biaya tenaga kerja itu 4 jam dikali 500 jam sama dengan 2.000 jam. Jadi susu rasa vanilla ini X2 ini harga jualnya adalah 4.000. Kemudian bahan baku 80% dari harga jual adalah 0,8 dikali 4.000, hasilnya 3.200. Dan biaya tenaga kerja itu 2 jam dikali 5.000 jam sama dengan 1.000 jam. Jadi total keuntungan harga jual dikurangin biaya bahan baku, kemudian dikali jumlah produksi, yaitu dari susu coklat 2.000 dikurangin 1.400 dikali 300 unit, jadi sama dengan 180.000. Kemudian untuk yang vanilla itu 4.000 dikurangin 3.200 dikali 400 unit, sama dengan 320.000. Kemudian langkah ketiga adalah bahan baku, yaitu 5X1 ditambah 10X2 liter ini ya. Kemudian kurang kurang dari sama dengan 1.000. Kemudian jam tenaga kerja batasan itu 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 500. Dan ini batasannya itu X1 dan X2 tidak lebih dari 0. Kemudian perubahan kebutuhan bahan baku dan jam kerja jika permintaan susu vanilla X2 benar-benar 400 unit, permintaan susu rasa coklat X1 300 unit sebelumnya, laba dari susu rasa coklat adalah 180.000 sebelumnya. Maka bahan baku yang diperlukan adalah bahan baku susu rasa coklat 5 liter dikali 300 unit sama dengan 1.500 liter dikurangin bahan baku susu rasa vanila 10 liter dikali 400 unit sama dengan 4.000 liter. Yaitu bahan baku yang diperlukan. Kemudian penambahan bahan baku untuk memenuhi permintaan susu rasa vanila X2 yaitu 400 unit dikurangin penambahan baku 4 sama dengan 4.000 liter dikurangin 1.000 liter. Jadi sama dengan 3.000 liter. 1.000 Kemudian liternya dari jawaban mana ya? 1.000 liternya dari
10 liter ini Bu, Ya, oke. kapasitas Bu. Ya, sip. Oke. Bu tadi sampai mana Bu? Sampai mana ya? Itu tadi sampai Ya 3 nih, sudah. yang 4 Romawi kayaknya tadi. ya 4 Romawi Bu, keuntungan tambahan dari penambahan bahan baku itu sama dengan keuntungan tambahan sama dengan harga jual dikurangin biaya bahan baku. Jumlah tambahan produksi dikurangi keuntungan tambahan. Jadi 4.000 dikurangin 3.200 dikali 3.000 liter Bu. Jadi sama dengan 2.400.000. Oke. Kemudian yang Romawi 5, keuntungan per kilo bahan baku, yaitu keuntungan per kilo bahan baku itu sama dengan keuntungan tambahan dibagi jumlah bahan baku tambahan dikurangi keuntungan per kilo bahan baku. Jadi 2.400 dibagi 3.000 liter Bu. Jadi sama dengan 800 liter. Sekian Bu 3.000 dari liter. kelompok 3. Ya, 2.400 liter. dibagi 3.000 liter. Sama dengan 800 liter. Iya. Tadi penambahannya berapa? Penambahannya Penambahan apa Bu? 3.000 liter ya. Oke, ya pembaginya Iya. 3.000 liter. Oke. Keren. Bagus. Benar. Good Ya job. Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan Sama-sama dulu. Bu. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke, sudah semuanya sudah benar semua. Cepat juga ya, meskipun ada perpanjangan waktu, tapi menurut saya sudah benar-benar sangat memuaskan ya. Semua ini nanti ya, semuanya ya. Itu hasil-hasilnya. Oke, terima kasih. Ini jamnya sudah menunjukkan jam 9 kurang 5 menit ya, Mas Ical ya. Semuanya sudah terjawab. Alhamdulillah, bagus semuanya. Mudah-mudahan nanti untuk yang materi berikutnya juga masih semangat dan pasti kita masih hitung-hitungan ya untuk manajemen operasional. Mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Tetap semangat ya, meskipun malam hari saya ajak ngitung-ngitung terus nih setiap hari Senin malam. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Yunia. Bu Yunia. Terima Terima kasih kasih Bu Kak Yunia. Ida. Terima kasih Kak Terima Iqbal. kasih. Kak Terima kasih Bu Yunia. Ketemu minggu Terima depan. kasih Bu, terima kasih Kak, terima kasih Terima semuanya. kasih. Selamat istirahat. Terima kasih Bu. Sama-sama.